Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kali ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut teberau. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, tentu saja kita teringat bagaimana kebebalan bangsa Israel. Mungkin kita sebagai pembaca cukup kesal dengan bangsa Israel. Kenapa sih bangsa Israel ini begitu bebal? Meskipun Allah sudah menunjukkan berbagai-bagai mujizat, berbagai-bagai peristiwa yang spektakuler, bagaimana tangan perkasa Allah mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan di Mesir dengan 10 tulah yang begitu hebatnya. Tetapi orang-orang Israel, bangsa Israel terus terlindung di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebaliknya musuhnya yaitu bangsa Mesir dihancurkan sedemikian rupa. Di setiap kesulitan, kesusahan, Tuhan turun tangan ketika mereka diburu oleh Mesir. Dan di hadapan mereka ada laut teberau yang tidak bisa dilewati pastinya. Tuhan menunjukkan kuasanya yang begitu luar biasa. Dengan kuasa Allah laut itu terbelah. Di dalam perjalanan di padang gurun yang tidak sebentar, bangsa Israel juga mendapatkan pemeliharaan Allah yang luar biasa dengan adanya tiang awan, tiang api. Tiang awan di waktu siang sehingga bangsa Israel tidak kepanasan di siang hari. Tiang api di waktu malam supaya bangsa Israel merasakan kehangatan di tengah dinginnya gurun. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak yang diperbuat Allah. Belum lagi ketika mereka menghadapi berbagai macam persoalan. Tapi seringnya ketika mereka dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, kembali justru mereka bersungut-sungut. Mereka melawan Allah, mereka memberontak kepada Allah, mereka marah kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Di sini kita melihat betapa bebalnya bangsa Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita cepat-cepat untuk menghakimi bangsa Israel, kok mereka sedemikian bebal, kita berhenti sejenak dan kita juga boleh bersama-sama mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kita juga sama atau tidak jauh beda dengan bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita mungkin kita sudah seringkali mengecap kebaikan Allah, kemurahan Allah. Tetapi seringkali kita juga tampaknya lupa dengan banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kali ada persoalan kita kembali lagi cemas, kita kembali lagi takut, kita khawatir, kita bertanya-tanya kepada Allah dengan nada yang marah, dengan nada yang gusar. Nggak ada bedanya dengan nenek moyang bangsa Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu bagaimana supaya kita ini tidak menjadi manusia-manusia pelupa yang melupakan kebaikan Allah? Mari kita belajar dari seorang tokoh yang begitu sering mengingat-ingat kebaikan Allah, yaitu dari pemazmur Daud yang menuliskan banyak mazmur. Daud ini adalah seorang yang acap kali mengingat-ingat kebaikan Allah secara luar biasa. Ketika dia diperhadapkan pada kesulitan-kesulitan, ingatannya tertuju pada perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya Bapak Ibu, ketika dia menghadapi Goliat, seorang pahlawan yang gagah perkasa, ukuran tubuhnya begitu besar, jauh lebih besar dari dia. Dia bukannya takut dan gentar, tetapi dia mengatakan, aku dulu ketika menggembalakan kambing domba melawan
singa maupun beruang yang akan menerkam kambing dombanya. Dan dia dengan gagah perkasa menarik janggut dari beruang ataupun singa itu dan mengalahkannya. Daud tahu bahwa itu bukan perbuatannya sendiri, tetapi kekuatan dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak takut ketika dia harus menghadapi Goliat. Kalau dulu Tuhan sudah pernah menolongnya, kali ini pun Tuhan juga akan menolongnya. Bapak Ibu, ingat-ingatan yang seperti inilah yang kita perlukan di dalam kita menjalani hari-hari ke depan. Daud seringkali dengan runtut menuliskan di dalam mazmur-mazmurnya bagaimana dia memuji kebesaran Allah. Dia mengingat segala perbuatan baik Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita contoh Daud. Hal apa yang kita bisa lakukan untuk mengingat-ingat kebaikan Allah? Tulis Bapak Ibu. Tulis di dalam jurnal, di dalam catatan harian bagaimana Tuhan menjawab doa-doa Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar, memberkati kita, menolong kita dalam kesesakan. Ketika kita mempunyai catatan-catatan kecil tentang perjalanan kehidupan kita. Dan kita suatu ketika diperhadapkan pada kesulitan, ingat lagi apa yang Tuhan sudah perbuat. Niscaya itu akan menumbuhkan keyakinan kita, iman kita di dalam Tuhan, bahwa Allah yang sama akan menolong kita. Allah yang sama yang begitu berkuasa terus menyertai kita dan memampukan kita melewati segala tantangan. Jangan menjadi pelupa, tapi jadilah pengingat akan perbuatan-perbuatan Allah yang hebat. Tuhan Yesus memberkati.